kalau kita tidak ambil bagian, dan itu harus dengan sengaja, tidak boleh kita menunggu. Cuman saran saya, kuasai data itu dan dianalisa dengan baik, ya, baru kemudian kita kritisi di sana. Kalau hanya mendapatkan informasi katanya kemudian kita ramai di medsos, saya pikir ini orangnya belum selesai. Kemudian membuat sebuah komitmen bersama untuk tetap mengawal perubahan ini, reformasi ini on the track. Jawabannya ada di generasi sekarang ini yang menurut saya masih belum banyak punya tanggungan, beda dengan kami yang di depan ini sudah. Tapi komitmen itu tidak berubah. Ya, meskipun saya di posisi sekarang outsourcing 5 tahunan di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa diperpanjang nanti kontraknya. Pak Aliman, kalau ini sampai kapanpun, selama belum saya pecat, ya masih tetap direktur. Gitu. Saya ada bagian di Lingkar Jatim. Ya, kami mendirikan Lingkar Jatim ini karena keresahan bersama waktu itu, karena unek-unek kita, kritik kita, suara kita tidak menemukan channel yang pas. Yang awalnya kita pegang mata Madura, kemudian kita berpikir ulang kenapa enggak kita buat media sendiri gitu. Akhirnya muncullah nama LJ ini, Lingkar Jatim, dan hari ulang tahunnya masih melupakan, belum dirayakan lagi. Para hadirin sekalian, bangsa kita tidak sedang baik-baik saja dengan era digital yang sekarang ini. Semua orang bebas menyampaikan apapun dengan alasan kebebasan menyampaikan pendapat, tapi itu kadang pun kebablasan, sehingga dari statement yang kita sampaikan, entah itu menyinggung secara langsung atau tidak terhadap personal maupun terhadap sekelompok, baik itu yang berdasarkan sara, ya, ini kemudian direspon dengan sangat berlebihan. 2-3 bulan terakhir umpama, yang ini tetap muaranya berangkat dari politik kita di 2 periode ini, sehingga kita terbelah, ada cebong, ada kampret, ada kadrun, dan semuanya bermunculan, dan kita kadang latah juga gitu ya. Pemilu 2 kali, pilpres 2 kali itu petahana dengan lawannya juga petahana gitu ya. Sehingga polarisasi politik dan politik identitas ini tidak bisa dihindari, dan ini akan muncul lagi saat ini dan ke depan menjelang pemilu atau pilpres 2024. Ini sangat luar biasa. Makanya tidak salah Pak Mahfud MD menyampaikan ketika diwawancari oleh Detik itu, butuh sosok pemimpin yang kuat, yang tegas, yang bisa menjaga integrasi, menyatukan, merajut kembali segala perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan yang bernaung di bawah naungan NKRI yang kita cintai ini. Yang kedua, tidak kalah menarik juga Pak Mahfud dengan jujur mengatakan bahwa korupsi semakin merajalela di semua lini, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di pihak swasta. Ini PR yang sangat luar biasa, dan ini harus kita respon, jangan kita biarkan. Saya tertarik ketika siapa itu yang menyampaikan bahwa Kalimantan tempat jin buang anak. Masyarakat Dayak se-Kalimantan bahkan se-Indonesia bersuara. Sekarang muncul lagi Ruhut dengan isu, dengan rasisnya yang muncul fotonya Pak Anies dengan pakai KTK-nya itu, kemudian orang Papua merespon juga sangat luar biasa. Ya seperti itu, kita dalam proses itu, proses mendewasakan diri bagaimana bermedsos,
bagaimana mengeluarkan statement dengan bijak. Itu tantangan yang pertama. Mudah-mudahan generasi saat ini bisa mengambil peran, kemudian bisa mendewasakan diri, bijak dalam bermedsos maupun berstatement. Yang kedua, karena ini juga menyangkut tema keterbukaan informasi publik. Jadi Undang-Undang 14 2008 itu meskipun kami ya yang aktif sejak undang-undang itu diundangkan tahun 2010 efektif itu, dan kita di Madura bahkan di Jawa Timur mungkin yang paling getol awalnya untuk mensosialisasikan itu, bahkan mempraktekkan bagaimana undang-undang itu kemudian menjamin kita sebagai warga negara, sekali lagi sebagai warga negara apapun posisinya itu untuk dijamin memperoleh informasi publik. Ya, informasi publik ini sangat luas pengertiannya, dimana ketika zaman Orde Baru dulu tamengnya adalah rahasia negara. Nah, ketika undang-undang KIP ini diberlakukan, semuanya harus dibuka, tapi sampai detik ini pun semuanya masih ditutup gitu. Masih ditutup karena kekhawatiran mereka yang berada di struktural di pemerintahan. Karena kalau bicara tentang anggaran, maka keterbukaan informasi publik ini menjadi sangat penting bagi kita untuk ikut berpartisipasi, mengontrol, mengawasi bagaimana proses perencanaan, penganggaran dan realisasi yang ada mulai dari tingkat desa. Karena dengan Undang-Undang Desa tahun 2015 maka informasi itu juga harus kita mulai dari level yang paling bawah sebenarnya sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat pusat. Nah, di Bangkalan bahkan komisi informasi yang dibentuk pertama untuk kabupaten itu insya Allah di Kabupaten Bangkalan ya, se-Indonesia dibentuk pertama. Dulu itu ada sedikit kesalahpahaman atau paham yang salah ya. Bupati itu menganggap ketika komisi informasi itu ada maka bisa dikontrol informasi itu oleh komisi informasi, padahal itu tempatnya orang sengketa. Akhirnya menjadi polemik sendiri di Kabupaten Bangkalan. Nah, kenapa keterbukaan informasi ini penting bagi kita? Karena setiap tahun yang namanya pemerintah itu, mulai dari Pemdes, Pemkab, Pemkot dan Pemprov, bahkan di pusat, ini seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran. Karena ada dua jalur yang dilakukan oleh pemerintah, yang melalui Musrembang itu, kemudian melalui jalur politiknya itu di DPRD masing-masing, di kabupaten, kota, kemudian provinsi. Kalau di desa ya perannya ada di BPD itu sebenarnya, tapi itu tidak berjalan. Nah, ini tugas adik-adik mahasiswa sekalian ini, bagaimana agar keterbukaan informasi publik bukan hanya kemudian memajang hasil dari Musrembang Des di PAMP Ngeromana Glembur, tapi bagaimana itu tersosialisasikan sejak dari proses pembahasannya. Sayangnya saya perhatikan belum ada yang concern di urusan itu, entah karena mikir resiko atau memang tak tahu yang mulai dari bimbang. Akhirnya berlalu begitu saja, dan di Bangkalan khusus di pemerintahan desa Madura ini masih grade-nya sangat rendah dalam urusan keterbukaan maupun dalam melibatkan masyarakat untuk membahas anggaran dana desa dan AGT itu. Pengalaman saya terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, dulu saya memilih di belakang layar
yang muncul di permukaan dulu Pusaka Jatim, Alexdam, ya Pusaka Jatim. Pusaka Jatim ini berkibar duluan di Pemprov Jatim, bagaimana kelimpungan dan takutnya kepala OPD ketika dimintai salinan apa itu entah itu programnya, ada namanya DPA atau apa istilahnya APBD-nya. Ini sangat luar biasa dan kami merasakan sekali juga tantangan dan godaan yang sangat luar biasa, karena pemerintah itu sifatnya memang bagaimana mereka merasa aman dengan anggaran yang dibuat itu, yang dianggarkan itu, dan tidak ada kelompok personal maupun organisasi LSM dan media untuk mengusik anggaran yang mereka miliki di masing-masing OPD, entah itu di kabupaten maupun di provinsi. Nah, pertarungan untuk memperoleh informasi ini tentunya prosesnya sangat panjang. Bagi yang tidak sabar memang capek, butuh biaya, butuh pikiran dan waktu, karena prosesnya ini bisa 1,5 bulan baru kemudian mengajukan sengketa di komisi informasi, menang di situ ada peluang untuk banding di TUN, menang lagi atau kalah ini ada peluang lagi untuk sampai kasasi. Coba bayangkan kalau hanya minta salinan dokumen pelaksanaan anggaran DPA itu kita harus berjuang kadang 1 sampai 2 tahun, sangat luar biasa. Ini terjadi di Bangkalan, di provinsi juga sama. Saya sendiri di tahun 2006 itu dengan Jaka Jatim waktu itu minta salinan APBD ini sampai ke Mahkamah Agung. Menang kasasi itu pun tidak tereksekusi juga, karena kami memahami undang-undang KIP ini masih ya setengah hati dan mandul. Bayangkan ancamannya maksimal 1 tahun, kemudian dendanya 5 juta. Ya anggap aja denda. Nah, poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah kalau saya dengan Pak Aliman ini, mana ada birokrasi, mana ada kepala daerah atau selevel sekda sebagai atasan BPID yang tidak ngerti undang-undang informasi publik. Tahu mereka, paham mereka, tapi komitmen mereka untuk melaksanakan undang-undang ini yang sangat minim, sehingga kita yang harus sabar, telaten untuk melakukan itu. Nah, kalau ini didiamkan, ya saya pikir mereka sangat senang sekali ya. Minta salinan EHP BPK saja ribetnya juga minta ampun, karena BPK kadang beralasan ini akan disalahgunakan oleh pemohon informasi publik. Sebenarnya itu bukan ranah mereka, mau disalahgunakan atau tidak pun di undang-undang KIP itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, saya ingin bicara sedikit ya di internal DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau dulu saya di luar sistem ini harus melakukan segala cara yang sesuai dengan prosedurnya, itu kita bisa teriak, bisa demo segala macam untuk mendapatkan dokumen itu, tapi setelah di dalam kok malah luar biasa semakin tertutup. Jadi ini perlu saya sampaikan, meskipun saya kadang merasa malu sendiri pada diri saya. Selama saya jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak pernah 1 kali pun saya menerima salinan dokumen APBD di Provinsi Jawa Timur. Ini kan sangat memalukan sekali ya. Dan ironis, atau apa ya istilah kita kemarin di bulan puasa itu, Pak Aliman, tadaburnya untuk melakukan yang terbaik gitu ya, mengengangen apa sih yang kurang, apa yang salah dalam kita berwarga negara dan menjadi pejabat di era digitalisasi.
eh, mungkin kawan-kawan pernah baca juga podcast kami, bagaimana saya sebagai anggota DPR harus minta dokumen APBD itu pakai surat resmi. Ini kan luar biasa. Kantor JB nanti ngirim surat gitu ya. Dan dibalas dengan yang sangat tidak mengenakan gitu. Dan saya sengaja memang kirim surat biar ada jejak digital bahwa saya melakukan itu karena secara lisan nanti bisa dibantah oleh orang bahwa kita tidak meminta dokumen itu. Saya lakukan. Satu saya tujukan ke pimpinan DPR, satunya ke Sekwan. Sama-sama dibalas dan sama-sama nggak ngasih. Gitu. Ini luar biasa. Dan menurut saya ikhtiar itu tetap saya lakukan. Tiap tahun anggaran saya tetap minta, meskipun sampai detik ini belum diterima. Tempo hari ada surat dari Sekwan bahwa saya akan dikasih salinan itu dan masih di fotokopi, tapi sampai setelah kita bagi dia. Ada apa sebenarnya dengan Jawa Timur? Padahal kalau kita bicara jargonnya atau apa itu yang disampaikan oleh Bu Hovifah dengan cetarnya itu di visi dan misinya, Jatim akses, Jatim itu macam-macam. Tapi ya itu faktanya. Sampai akhirnya ketika saya kritik Bu Gubernur melalui WA, dan saya yakin itu memang nomornya Bu Hovifah, WA saya diblokir. ini sebuah performa yang sangat tidak mengenakan bagi seorang pemimpin atau kepala daerah dengan model komunikasi yang seperti itu. Nah, ke depan teman-teman atau kawan-kawan sekalian, ayo disemarakkan lagi ya kegiatan atau upaya untuk mengawal proses perencanaan, penganggaran, realisasi ini, karena tanpa partisipasi kita proses pembangunan di segala lini, di semua tingkatan ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan transparan kalau kita tidak ambil bagian, dan itu harus dengan sengaja, tidak boleh kita menunggu. Cuman saran saya, kuasai data itu dan dianalisa dengan baik ya, baru kemudian kita kritisi di sana. Kalau hanya mendapatkan informasi katanya kemudian kita ramai di medsos, saya pikir ini orangnya belum selesai gitu ya, dengan data dan dengan informasi publik itu. Dan sudah seharusnya, karena sekarang ini sudah di 4.0-nya, semua tidak perlu kemudian kita berkirim surat datang ke kantor PPID pembantu atau PPID di kabupaten itu pakai surat secara fisik. Kalau kita bicara tentang undang-undang ITE itu ya harus selesai sebenarnya dengan teknologi, tidak perlu alun-alun gitu. Pakai email itu harus selesai di situ. Bahkan ciri-ciri dari keterbukaan di sebuah pemerintahan itu, semua dokumen apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh pejabat publik, oleh instansi publik, ini bisa diakses tanpa kita harus mengajukan surat. Seharusnya itu. Tapi di mana kabupaten ini yang sudah seperti itu? Bisa dihitung dengan jari. Di Bangkalan kalau kita mau mengakses APBD, ngakses perda, coba lihat di webnya itu, pasti tidak up to date. Jawa Timur juga seperti itu. Bahkan sekarang ini Mendagri menggalakkan aplikasi yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Ini seharusnya semua yang ada di pemerintahan bisa kita akses melalui internet. Tapi apa yang terjadi? Jangankan SIPD-nya, budgetingnya pun belum terbuka. Ini tantangan sebenarnya. Jangan kemudian karena mereka semakin tertutup, semakin seret, kita putus asa, lesoh. Jangan seperti itu. Jadi nanti teknisnya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang saya harapkan sekarang adalah bagaimana semangat ini digelorakan lagi, dan saya mungkin dan Pak Aliman bukan kemudian kita memilih pensiun di situ,
Saya umpama toh nanti tidak jadi anggota DPR lagi, tetap akan melakukan itu, karena semangatnya adalah bagaimana keterbukaan informasi publik ini benar-benar pure dilakukan, dan itu kita akses tanpa batas, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu saja mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa diskusikan bersama dengan dua narasumber yang lain. Terima kasih. Salalu pada nyuwun sepora. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wad din wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adik-adik semuanya, terima kasih saya ungkapkan kepada Bapak Matur karena memfasilitasi acara ini. Sudah lama saya tidak bicara tentang masalah keterbukaan informasi publik karena semua sempat mengkader, membriefing, mentraining sampai ke detailnya. Justru banyak dilakukan, justru itu dijadikan sebagai sebuah sarana untuk pemerasan, sarana untuk kompromi, sarana untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Awal memang Pak Matur tadi sempat mengatakan awal yang minas sabiqin awalin memperjuangkan undang-undang ini, saya sama Pak Matur berawal dulu ketemu dengan Bapak Joko Tutoko, anggota Komisi Informasi Jawa Timur di rumah makan Natus, dan dari situ awalnya. Dan di Jawa Timur memang benar godaannya sangat luar biasa, dan saya sampai kejar-kejar ke rumah saya, mau dikasih duit 250 juta. Entah kenapa saya dulu nggak mau gitu ya. Waktu itu sedang belajar untuk beriman. Dari semua saya biar bersanad ya, ngajinya biar bersanad, biar tahu tentang kerangka berpikir undang-undang KIP secara takrif ya. Kalau bahasa pondok kan takrif ya, secara takrif. Jadi maksud dengan informasi publik itu apa? Badan publik itu apa? Informasi publik itu apa? Biar kita berkerangka, berparadigma, katanya Dinda Bahir. Kalau Dinda Bahir kan begitu kalau bicara, paradigmatis dan sistematis. Jadi informasi publik itu sebetulnya adalah informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Ini kata kuncinya. Kata kunci informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima. Itu takrifnya. Jadi kalau ada badan publik, dinas atau OPD, apapun yang dihasilkan, apapun yang diterima, ada surat, ada dokumen perencanaan, ada surat yang datang dari mana, itu semua adalah informasi publik. Kata kuncinya adalah informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau ya takrifnya itu. Kalau badan publik, ya badan publik itulah badan pemerintahan, itulah sederhananya begitu. Tapi secara undang-undang, kalau saya karena di sini ada Dinda Bahir, takut biru ya. Yang dimaksud dengan definisi apa itu badan publik? Ya, badan publik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan benda lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pokoknya salah lakukan negara. Ini tadi takrifnya kan itu informasi publik, apa yang dihasilkan, diterima, dikelola, direncanakan, dan semua dokumen itu informasi publik.
Itu takrif ya, takrif itu ya. Selanjutnya hak dan kewajiban. Hak informasi itu banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Di undang-undang ini hak dan informasi itu ada pada setiap warga negara. Sementara undang-undang ini dibentuk dan diberlakukan, tujuannya ini biar juga berparadigmatis. Saya bacakan juga apa tujuan undang-undang ini dibentuk. Tujuannya biar sedikit pinter, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Itu tujuan nomor 1. Yang nomor 2, mendorong partisipasi masyarakat. C, peningkatan peran aktif masyarakat. Semuanya mulia. Ini tujuannya dibentuknya. D, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan efisien, dan lain-lain. Ini tujuannya. Dari 2010 sejak diberlakukan ini, saya sudah memulai dengan Pak Matur di Jawa Timur dan juga di Kabupaten Bangkalan. Sampai detik ini apa yang diceritakan Pak Matur itu jelas dan realitasnya semacam itu. Makanya saya ajak tadabbur ini ya, tafakur ya. Bukan konsep undang-undangnya ini yang salah. Bukan. Ini jelas, aturannya jelas, tujuannya jelas. Belum direvisi, ini masih berlaku. Tapi kenapa? Ini kan pertanyaannya. Kenapa sekarang OPD, Pak Gubernur, Pak Bupati, lembaga-lembaga publik itu kok justru ketakutan untuk membuka dokumentasinya, memohon informasi publik justru berbelit-belit. Bagi orang-orang yang berpikir normal, bagi orang-orang yang berpikir cerdas, ini ada sesuatu yang paradok, ada sesuatu yang mustahil terjadi, tapi ini nyata. Jadi kita ini menghidupi kehidupan dalam konteks informasi publik, menjalani kehidupan yang tidak normal. Karena undang-undangnya seperti ini, mustahil mereka tidak tahu, mustahil mereka tidak paham. Kenyataannya semacam itu, apalagi dikaitkan dengan era digital. Semakin gak masuk akal, semakin mustahil. Nah, pertanyaan besar ini sebetulnya harus direspon oleh para aktivis. Pertanyaan besar semacam itu sebetulnya harus direspon oleh para aktivis. Dan itu sebetulnya harus menumbuhkan sebuah kesadaran keaktivisannya. Kenapa itu harus dibiarkan begitu saja? Ini nggak ada yang ikhtilaf loh, nggak ada yang ikhtilaf kayak urusan masuk zero kubur gitu, nggak sama. Semuanya ittifaq ini ya Pak Bahir ya. Ittifaq dari ahli hukum pusat sampai ahli hukum sini tidak ada yang ikhtilaf memaknai ini. Sama bahwa tujuan dari undang-undang KIP ini adalah untuk membangun partisipasi, untuk memberikan akses yang mudah dan macamnya. Tapi kenyataan kenapa negara ini kok justru tidak semacam itu? Apa tidak membaca ini atau tidak? Apakah ini sama-sama bersama-sama untuk melanggar ketentuan yang dibuat atau tidak? Pikiran-pikiran dan pertanyaan itu mestinya yang harus mencubit dan mencolek pikiran cerdas dan normalnya teman-teman aktivis. Kalau belum tahu dan ngerti ya paham, cuek, tidak tahu. Kalau tidak suhud, pernah belajar dulu, entah khatam atau tidak kurang tahu saya. Ketua pasti. Tapi ini semua meracuni akar normal kita, mempertanyakan akar logis kita yang kita selama ini membayar mahal kalau tidak pakai beasiswa untuk sekolah dan kuliah. Tapi kita membiarkan akal tidak sehat kita untuk dibiarkan menerima, memaklumi, bahkan ikut memperjuangkan ketidakbenaran itu. Tanpa kita sadar, kita diam. Dalam konteks ini ya, karena saya sudah sejak tahun 2010 sudah berjuang untuk masalah ini sampai sekarang. Bahkan aneh dan ironis, seorang anggota dewan yang tupoksinya adalah untuk bagaimana melayani dan memberikan aspirasi masyarakat tidak bisa mengakses dokumentasi APBD. Gak masuk akal ketika tugasnya oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan APBD, tapi dokumen APBD-nya tidak dikasih, bahkan pakai surat pun hanya dijawab dengan surat hitam. Ini merusak akal sehat, merusak akal normal kita. Pejabat loh, apalagi Eko yang bukan pejabat, hanya ketua KWB.
Ini pejabat ini minta nggak dikasih. Bagaimana kreditnya negara ini dikelola, bagaimana dan badannya negara ini dikelola. Tapi kita nyaman dengan semua itu. Kita nyaman dengan semua itu. Nah, kalau pemahaman udah hanya undang-undang KIP saja, nggak usah yang lain-lain. Kalau yang lain nanti semakin ribet. Dengan undang-undang KIP saja, Pemprov, Pemda, Pemdes, OBD semuanya bekerja dalam ketidakmasuk akalan, ketidaknormalan. Apalagi ketika ada surat masuk, ada minta dipersulit dan macamnya. Sementara kewajibannya sendiri sebetulnya dalam undang-undang ini, dia badan publik itu diwajibkan untuk membuat sebuah sistem yang mempermudah publik untuk mengakses, memenuhi hak-hak informasi publiknya itu. Ada di asasnya bunyinya semacam itu. Maka ketika bicara era digital, semakin gila negeri ini dalam konteks ini. Saya mantik saja ya. Kalau mau secara hatam tentang undang-undang KIP, nanti ada waktunya tersendiri. Tapi saya kayak tadi itu agak cerah kalau tapi minimal ada sebuah kesadaran bahwa warga negara Indonesia yang berKTP Indonesia mempunyai hak untuk mudah mengakses informasi, untuk mudah bisa mendapatkan pelayanan informasi dan yang lainnya. Tapi kenyataannya sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Bang Matur, dan itu semua berjalan begitu santai-santai saja sampai hari ini. Meskipun hanya Matur yang berteriak di gedung Dewan dan saya membantu memviralkan di LJ Raksasa, tetap tidak bergeming, dan itu dianggap angin berlalu saja. Menurut saya tidak salah ketika nanti teman-teman aktivis baik dari Bangkalan dan juga yang ada di Surabaya dan macamnya melakukan sebuah kesadaran bersama, kajian bersama untuk bagaimana mempressure dan mempush up masalah ini untuk agar mereka tidak punya ruang untuk tidak memenuhi hak informasi itu diberikan kepada masyarakat. Begitu, entah bagaimana caranya, nanti itu bisa ditindaklanjuti oleh adik-adik semuanya. Dari takrif, definisi sudah tadi dan macamnya. Kalau tadi Bang Batur sempat menyinggung bahwa informasi bahwa hari ini sudah digital dan macamnya, mestinya dari rumah saja itu sudah bisa mengakses. Tapi kenapa sampai hari ini tidak bisa itu dilakukan, bahkan dipersulit sampai ke Mahkamah Agung segala macam? Itu sebetulnya hanya sekarang mekanisme hukum, hak hukumnya yang bisa dilakukan. Akan tetapi mereka semuanya tidak harus berpikir seperti itu, karena kewajiban yang melekat pada badan publik itu sebetulnya adalah mempermudah untuk masyarakat agar bisa mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kalau lawan order sulit untuk minta itu. Bahkan tidak hanya informasi publiknya, tapi pelayanan publiknya juga akan mendapatkan kesulitan kalau enggak mempunyai order. Tuh pemantik saja. Tapi secara umum takdirnya seperti tadi ya, bahwa informasi itu, karena OPD itu sering membangun sebuah alibi, ini bukan punya saya, ini bukan ini dan macamnya. Kalau pakai takrif tadi, sing penting dia menerima meskipun ini bukan. Ini sebenarnya informasi publik yang harus diberikan dan lain-lain. Detailnya nanti bisa ada sekolah informasi publik nanti secara detail. Oke, terima kasih sudah Pak Moderator. Mau posisi jangan jawab, nggak bahasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada anggota Dewan Kak Matur yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya sedikit aja menambahkan, karena memang tadi sudah dibahas secara gamblang oleh Kak Matur sama Kak Aliman tentang undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya hanya menyinggung dikit tentang peran media tentang undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Jadi bagaimana media membantu informasi ini nyampe kepada publik seperti itu.
Jadi kalau untuk saat ini kadang saya sama teman-teman itu tuh berbicara banyak masalah muncul karena informasi yang salah. Jadi masalah-masalah yang muncul di era digital ini kadang munculnya masalah tersebut karena informasi yang salah. Dan ternyata kalau teman-teman aktif di medsos misalnya, informasi yang salah atau yang biasa dikenal dengan hoax itu bukan ansih lahir begitu saja. Ternyata banyak yang disengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Dan saya awalnya hanya berpikir, oh hoax itu hanya kesalahan gitu, kesalahan saya mendapatkan informasi salah sehingga ternyata banyak informasi hoax yang betul-betul yang sengaja diproduksi dan dibagikan, sehingga banyak masalah muncul karena informasi yang salah. Percaya atau tidak, ya begitu memang. Sehingga peran media punya peran penting untuk bagaimana mengkonfirmasi sebuah informasi, kebenaran sebuah informasi untuk disampaikan faktanya kepada masyarakat. Sehingga pekerjaan ini juga penting bagaimana menyampaikan, membuka atau mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik itu tadi. Nah, sempat saya komunikasi gitu sama salah satu aktivis bahwasanya media itu membantu mencerdaskan masyarakat. Yang penting kalau media melawan hegemoni pemerintah itu sulit, karena jangankan media, sekelas anggota dewan yang sudah di dalam saja katanya tadi sulit untuk mendapatkan dokumen-dokumen, dan pada saat berbicara aja diblokir, apalagi sekelas media gitu. Nah, saya ajak kepada aktivis itu, kita memang harus mencerdaskan masyarakat, karena pada saat masyarakat sudah cerdas nggak bisa ditipu-tipu lagi. Misal mau buat SIM atau KK atau PLN kemarin yang sempat diangkat oleh teman-teman Kamaba kalau nggak salah. Jadi demo tentang PLN ya kita sampaikan di Jatim khususnya, menyampaikan tentang informasi yang sebenarnya. Kita konfirmasi langsung ke PLN bagaimana seharusnya kalau mau pasang PLN, pasang kilometer itu harganya berapa, prosedurnya seperti apa, kita sampaikan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat terbuka sendirinya, oh ternyata begini, sedangkan di fakta di lapangan terjadi begini. Oh, kita tinggal milih, kita mau lewat ini atau mau lewat informasi yang betul, sehingga pada saat masyarakat tahu dan melalui informasi yang benar, yang nggak mahal-mahal amat gitu loh harganya. Nah, itulah fungsi media, bagaimana mencerdaskan masyarakat agar masyarakat tidak dibully atau tidak tidak dibohongi oleh pemerintah. Itu saja mungkin. Jadi selanjutnya sekaligus ini mumpung dikasih tempat untuk tampil, kalau ada media yang masih konsisten menyuarakan kebenaran, ayo dukung gitu, ayo dukung, minimal nge-like gitu. Saya angkat topik sebenarnya dengan Kak Matur. Beliau pada saat ada informasi yang bermanfaat, yang baik, itu langsung dibagikan ke statusnya, dikasih dikomentari gitu loh. Saya nggak topis sebenarnya. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh teman-teman aktivis, nggak usah banyak lah yang hadir di sini. Misal pada saat ya lagi-lagi karena saya aktifnya di Lingkar Jatim, saya berbicara tentang Lingkar Jatim gitu. Kalau seandainya Lingkar Jatim mengangkat suatu informasi yang itu memang penting nyampe kepada masyarakat dan bermanfaat, ayo dukung bersama gitu, like, share atau seperti apa. Karena bagaimanapun yaitu fungsi media, bagaimana mencerdaskan masyarakat, menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Dan tidak banyak sebenarnya media yang saat ini masih konsisten untuk betul-betul ya mengambil jalannya sendiri gitu loh. Bisa saja kami Lingkar Jatim itu merapat kepada penguasa atau kemana, dan itu menggiurkan, memang lebih enak gitu loh, nulisnya enak, beritanya enak, dan hasilnya lumayan enak gitu, daripada kita ambil langkah yang berbeda, menginformasikan yang tidak biasa gitu. Mencerdaskan masyarakat, yang mana masyarakat cerdas itu ditakutkan kalau oleh mereka yang punya kepentingan gitu. Nah, mengambil posisi seperti ini sebenarnya tidak mudah. Nah, pada saat seperti itu butuhlah dukungan oleh teman-teman. Pada saat ada media yang masih mengambil posisi konsisten terhadap kebenaran, memberikan informasi yang benar, yang penting bagi masyarakat,
penting untuk teman-teman didukung, minimal like, komen, dan share ya. Karena itu ya dukungan biar informasi yang kita sampaikan nyampe juga ke masyarakat yang membutuhkan. Nyampe kan percuma kita nulis tentang PLN misal begini tapi nggak ada yang baca, informasinya nggak nyampe kan, sedikit manfaatnya menjadi sedikit gitu. Jadi itu harapan kami. Intinya pada saat ada media mengambil posisi yang masih konsisten dengan kebenaran, ayo dukung bersama ya, terutama Lingkar Jatim. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator.